Assalamualaikum. Hai teman-teman, nama saya Himatul Hairot, kelas 3D Prodi PAI khusus dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi pembelajaran kepada dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme. Teori behaviorisme atau behavioristik sering disebut sebagai psikologis adalah tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavior dengan stimulusnya. Selanjutnya, saya akan membahas tokoh teori behaviorisme. Dalam perkembangannya ada banyak tokoh ahli yang berkarya mengenai teori behaviorisme, dan diantaranya yang pertama yaitu Ivan Pavlov. Jadi menurut Ivan Pavlov merupakan ahli psikologi dari Rusia yang mengemukakan bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respon yang diinginkan, sedangkan individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang kedua, menurut Edward Prondik. Jadi menurut beliau itu dalam teori behavior ini menemukan hukum-hukum belajar seperti hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Yang ketiga yaitu menurut Watson, belajar adalah proses refleks yang terjadi atau respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Semua tingkah laku lainnya terbentuk oleh hubungan stimulus respon baru melalui conditioning. Ya, itu dah. Yang keempat, menurut Charles Hull, bagi Hull, tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dalam teori ini, behaviorisme ini disebut sebagai kebutuhan biologis, dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Yang kelima, menurut Edwin. Menurut Edwin ini mengemukakan teori kontiguitas yang memandang bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus tertentu dan respon tertentu. Yang keenam, menurut Bruce Frederick Skinner. Jadi menurut beliau itu mengeluarkan karya berjudul About Behavior yang menyebutkan tingkah laku terbentuk oleh konsekuensinya yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu sendiri. Contohnya teori behavioristik ini, contohnya dari behaviorisme ini adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Ada juga contohnya dalam sebuah keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 2 orang anak. Dalam keluarga ini menerapkan pola asuh otoriter. Semua bentuk
semua bentuk peraturan rumah dan keputusan berada di pihak orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua anak ini hidup di bawah tekanan orang tuanya, entah itu mengerjakan tugas sekolah, bersih rumah, atau lainnya. Setiap harinya, mereka selalu tertekan oleh orang tuanya yang merasa di rumah mereka tidak dapat bermain dan berkreasi, sehingga hal ini membunuh karakter dan kepribadian anaknya. Hingga pada suatu hari, kedua anaknya ini mencoba mencari kesenangan di luar rumah dan bermain dengan teman sebayanya. Dan mereka menawarkan sesuatu yang belum pernah mereka dapatkan di dalam rumah, seperti merokok dan minuman-minuman keras. Dengan demikian mereka merasa terbebas dari beban dan tekanan orang tua. Berdasarkan contoh kasus di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa tekanan lingkungan rumah yang selalu berlebihan hanya akan membuat mencari jalan kesenangan sendiri, sehingga anak itu memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologi anak itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas teori konstruktivisme menurut para ahli. Jadi, dalam sebuah teori konstruktivisme menurut para ahli, memang bukan hanya tentang mempelajari bagaimana proses transfer ilmu, namun itu perlu dibangun dengan sendirinya oleh para peserta didik. Hal ini tentu saja membuat pusat pembelajaran harus bisa dilakukan secara mandiri oleh peserta didik. Dalam teori ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator saja, sehingga membuat konstruktivisme bisa melahirkan banyak model untuk mengetahui secara lebih dalam dari teori ini. Maka langsung saja simak penjelasan lengkapnya pada artikel berikut ini. Jadi menurut para tokoh, yang pertama yaitu ada tokoh Kukla. Ya, menurut beliau ini setiap individu membentuk realitas dalam pasangan masing-masing. Maka dari itu realitas yang terjadi merupakan hasil interpretasi dari masing-masing individu, asosiatif atau antara stimulus tertentu dan respon tertentu. Yang kedua yaitu menurut Bidel dan Fischera. Jadi menurut beliau itu berpendapat bahwa konstruktivisme ini mencirikan perolehan pengetahuan sebagai produk dan aktivitas pengorganisasian sel kreatif individu dalam lingkungan tertentu. Jadi konstruktivisme ini memiliki karakteristik perolehan pengetahuan sebagai produk dari kegiatan organisasi itu sendiri oleh individu. Yang selanjutnya dari tokoh Browning. Jadi menurut beliau itu konstruktivisme merupakan pandangan secara psikologis dan filosofis yang menyatakan bahwa setiap individu membentuk sebagian besar apa yang dipelajari. Yang selanjutnya yaitu menurut Brooks. Jadi menurut beliau ini menyatakan bahwa konstruktivisme ini merupakan pendekatan konstruktivis merangsang pembelajaran hanya seputar konsep-konsep, di mana setiap siswa memiliki minat yang sudah ada sebelumnya. Pernyataan dari Brooks ini dapat memahami bahwa konstruktivisme adalah pendekatan dalam proses pembelajaran yang mengarah pada penemuan konsep. Penemuan ini lahir dari gambaran, persepsi dan inisiatif
besar apa yang dipelajari. Selanjutnya menurut tokoh Richardson, jadi menurut beliau ini berdasarkan pasnangan, Richardson ini menjelaskan bahwa konstruktivisme ini keadaan individu menciptakan pemahaman sendiri berdasarkan apa yang diketahui dan dipercayai. Yang keenam menurut Prita. Jadi menurut Prita ini, menurut beliau ini dalam Mangun Sigit Wardoyo ada dua ide dalam pembelajaran konstruktivisme, yaitu konstruktivisme sosial dan konstruktivisme radikal. Konstruktivisme radikal menyatakan ide bahwa pembelajaran diciptakan dari pengetahuan diri sendiri. Selanjutnya yaitu menurut tokoh Beck dan Kosnik. Jadi menurut beliau ini menyatakan bahwa konstruktivisme mendorong semua anggota komunitas belajar untuk mempresentasikan ide sendiri dengan kuat. Itulah beberapa penjelasan tentang arti dari teori konstruktivisme yang bisa kami jadikan bahan ajar atau pada Anda yang telah menonton. Jadi ini merupakan contoh dari teori konstruktivisme yang bisa kita jadikan bahan belajar. Jadi selanjutnya saya akan membahas contoh teori belajar konstruktivisme. Jadi contohnya yaitu saling berbagi pengetahuan antara guru dengan siswa. Jadi kita itu harus saling berbagi antara murid dengan guru. Nah itu contohnya. Ada selanjutnya yaitu kewenangan bersama antara guru dengan siswa. Guru bertindak sebagai pemandu atau fasilitator pembelajaran dengan menggunakan prinsip teori belajar konstruktivisme adalah gagasan pembelajaran bahasa kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.